tuntut jalan ini seperti apa sih Kak? Suami support, dia support banget sih. Karena kan kalau Arya kan emang dulunya joget di jalan. Ya aku nikahin dia karena dia itu budak, kayak bukan budak keren gitu. Aku bilang orang keren tuh budak gitu. Jadi dia tuh mentalnya budak keren. Jadi makanya oh ini cocoknya jadi laki gua gitu. Padahal mungkin dulunya kita cinta terlarang. Karena kita kayak gimana ya gitu, berbeda alam. Ya jadi kayak kita akhirnya menyatukan gitu. Dulu dia kan spesies kodok, aku kan pudel ya, anjing pudel aku. Jadi kita susah antara menyatukan dunia kodok dengan anjing pudel gitu. Ya akhirnya disatukan. Tapi akhirnya tapi ternyata aku itu bisa, ternyata jangan-jangan ini apa susah. Pokoknya aku mah kalau Arya itu kayaknya jangan-jangan jodoh gitu. Soalnya malah sekarang tuh kalau kata Tuhan kita nggak boleh bercerai gitu. Nggak boleh bercerai ya. Kalau cerai masuk neraka, kata Aldi Taher yang penting masuk surga. Yang kita yang penting masuk surga. Kak, Tapi kan mungkin kalau Gak sekali nyambung ya jawabannya. Maaf ya. tapi kan mungkin sekali nge-live Saya gitu nyampe. Iya. dapat nominal berapa sih Kak? 20 juta sih Kak? Berapa puluh juta mungkin sehari mungkin. Ya itu fluktuatif asik. Asik. Ya kadang-kadang 15 juta, kadang 5 juta, kadang 3 juta, kadang 4 juta, kadang 26, kadang 50. Bisa juga host lain juga sehari 1 miliar kok. Banyak. Itu sehari nge-live Kak. Paling tinggi berapa? paling Banyak tiap hari mereka satu hari itu 300 juta. Enggak, kalau Kapingkan, kalau Paling Kapingkan besar sendiri. mungkin. Aku pernah sehari 50, 70 aku pernah. Terus tapi jarang yang kayak gitu. Maksudnya kayak warung lah gitu. Kita kadang-kadang 50, kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang sejuta, kadang-kadang 500.000. Ya bisa juga namanya warung. Berarti Tapi sangat Kak, menjanjikan banget Kak ya. Tapi nggak juga sih kalau kayak aku nyanyi kalau nyanyinya kalau itu 4 juta apa pasti bisa 4 juta. Tapi emang sebeda itu Kak dibanding live di rumah sama di jalan itu beda banget. Iya beda banget karena kan TikTok itu kan makin agak lain makin dihargai gitu, beda kalau kita nyanyi di rumah ya biasa aja. Kalau TikTok kan emang kayak ada kan pertandingan, kalau aku kan juga host barbar juga ya, kalau kita kalah dituangin deterjen, kalau kita kalah dituangin balsem, dikubur di tanah, tinggal kepalanya doang. Jadi emang challenge-nya itu challenge sih sebenarnya. Tapi kan Kak, artinya panas-panasan merubah struktur warna kulit mau tidak mau nih. Tadinya budukan loh, ini udah mendingan. Iya kadang-kadang kena tai ayam. Iya beneran kan di aspal. Kadang-kadang bau anjing. Tapi Iya. nggak sayang Kak dengan kulitmu yang awal. Tapi ini kalau dibuka kan, kalau di kemarin ada tayangan tuh muka aku kayak keriput gitu ya. Tapi kalau dicopot makeupnya, kalian percaya nggak, muka aku tambah glowing. Jadi kayak bener-bener 10 kali lebih cantik. Itu atau mungkin karena makeup ya, jadi kayak keriput gitu. Tapi kalau dicuci semuanya itu aku berani challenge. Datangnya pokoknya kalau aku habis cuci muka tuh kayak, percaya nggak, muka aku kayak licin gitu, kayak kaca. Kayak kaca muka aku. Iya nih kalau dicopot semua, muka aku kayak tempered glass. Iya, kayak licin, kayak gak ada kerutan, kayak gitu semuanya. Kak, mau sampai Licin kapan banget, sih? Ya mau sampai kapan sih Kak live di pinggir jalan? Sampai nggak tahu sampai kapan. Sampai Mungkin mau ada gerak-gerak Gebrakan baru lagi nih mungkin. sampai aku tur di dunia kali ya. Kalau aku turnya udah di London, Meksiko, Zimbabwe, Afghanistan, Iran, ya kena bom. bukan. Tapi ada yang nawar-nawarin bikin lagu Nge-live di luar kota Iya. gitu. Ada sih, tapi pada ngehargainnya murah-murah, jadi aku nggak mau kemurahan harganya. Mau minta tarifnya berapa? Tarifnya kan 100 sampai 200 juta. Iya, minimal ya 50, 75 masih agak berpikir lah. Tapi kalau kayak 15 juta kayak gitu aku nggak mau lah gitu loh. Karena aku mendingan ngamen di jalan lah, aku nggak harus tinggalin anak. Aku ngamen di jalan juga udah mirip-mirip lah.
Tapi mungkin ya dari Aku nggak suka pergi off air gitu karena ninggalin anak kan. Jadi aku nggak suka, aku juga takut naik pesawat. Jadi aku, tapi kalau uangnya banyak, ya merem-merem dikit lah naik pesawat. tapi mungkin kalau ada uangnya dikit, aduh udah merem dah, ngamen aja depan kecamatan lah. dari segala maksudnya gebrakan, kenapa sih kayak milihnya tuh oke lah ngamen turun ke jalan gitu. Berawal dari live TikTok kan, awalnya dulu kalau misalnya lagi nyanyi di rumah gitu, itu kan kalau orang mau ngasih uang 10 juta gitu misalnya ya, gift yang paling gede gitu, 10 juta, 20 juta, apa nih challenge-nya gitu. Jadi kita sebagai host kita bilang kalau ada 5 juta masuk, aku nyanyi di lampu merah. Nah itu udah dari berapa tahun yang lalu. Nah karena aku host TikTok, jadi aku biasa challenge gitu. Jadi dibeli sama orang, dibeli. Udah lampu merah sana. Iya bos, siap bos gitu. Sampai aku sujud, makasih bos ya Allah, sesuatu ya Allah. Ya gitu. Tapi emang kan cari duit 10.000 tuh susah, karena dulu kan aku jual pisang goreng itu kan susah gitu. Karena misalnya gede-gede lagi kan, singkong Arya gede-gede kan. Iya. Kak, sempet kehilangan uang di TikTok. Iya ini lagi kehilangan 22 juta. Oke, Jadi akun aku permanen di band. Terus bukan aku, jadi aku nggak bisa tarik tabungan aku yang udah 7 hari itu penghargaan, bukannya gajian. Itu gaji bonus. Bukan bonus sih, kayak ditahan sementara. Nah itu udah 22 juta di dalamnya, setiap hari Senin tuh cair. Nah tapi itu hilang akunnya. Jadi 22 juta itu udah tinggal kalau ngurus ke sononya. Nggak ada waktu lah, udah ikhlasin aja. Yang penting aku masih bisa kerja. Tapi sedih banget soalnya itu kayak kerja keras, guling-gulingan berapa ratus kali itu aku. Iya, 22 juta. Kak, pengalaman yang artinya yang gak enak ketika dirimu ngamen di jalan apa sih sampai detik ini, atau Pengalaman yang gak enak. Yang gak enak tuh kalau kita joget kan penonton seneng gitu, kayak keren gitu. Kalau yang kalian nonton, akunya tuh kayak mau mati rasanya. Iya, akunya kayak bukannya mau jadi buka di Blackpink? iya, tapi karena aku biasa ngamen, aku sekarang udah kuat. Jadi aku sekarang kayak ringannya joget, pertamanya itu kayak orang mau mati. Bukan ngap lagi mbak, kayak ya Allah ini ternyata kayak begini ya, rasanya jadi Lisa gitu, rasanya jadi Beyonce kayak gini ya gitu. Tapi spare waktu untuk ngamennya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa Kapina? Aku bangun jam 9, terus aku mandi gitu-gitu, jam 10 aku jalan nyetir mobil ke Selatan, setengah 12 udah main sampai jam setengah 5 pulang sampai rumah jam setengah 7. Itu dailynya seperti itu. Daily ya. Hari ini mau ada Hari ini nggak tahu, mungkin sampai rumah setengah 5, nggak tahu deh, nggak tahu ngamen. Mungkin aku mau beli lampu sih, rencana mau ngamen di BSD. Ada kecamatan juga, aku udah izin juga sama Pak Camat, boleh ngamen jam 7 malam. Aku mau beli lampu, jadi konsernya malam, guling-gulingannya malam di BSD deket rumah aku. Kak, sempet Cuma nggak tahu deh. trigger gak sih dengan haters? Sempet trigger gak sih dengan ucapan haters di sosmed? Iya, pertama aku sempet ngedrop juga, kayak 1 hari tuh aku bilang Arya, aku gak mau ngamen lagi, aku ganggu jalan, aku liatin TV-nya kayak aku mengganggu masyarakat, aku takut, aku gak mau, aku nanti kalau aku kenapa-napa anakku sampai jalan, aku gak mau, aku udah gak mau ngamen lagi. Berarti kata Arya, berarti mental kamu cemen, mencret berarti kamu. Maksudnya ya udah, semakin diomongin semakin gas gitu. Udah tahu di Selatan tuh nggak apa-apa, udah dikawal sama pengawal. Terus juga di jam kamu nyanyi tuh di jam sepi, nggak usah, itu mah penonton yang nyari viewer. Oh iya gitu. Sempat ngedrop, tapi karena bener juga kata Mbak, karena omongan netizen kayak gitu, dan aku lihat anak aku sekolahnya di internasional, terus aku punya mobil bagus, aku tinggal di apartemen yang bagus, maksudnya anakku bisa beli susu yang bagus, makanan yang bagus-bagus semuanya. Kalau yang komen bisa nggak kayak gua gitu. Jadi aku ya udahlah, aku nggak peduli kata orang, yang penting aku cuma pengen anakku punya susu anak aja setiap hari, biar dia bisa nyusu, biar dia bisa sekolah, nggak perlu sekolah mahal-mahal, yang penting dia bisa sekolah, bisa beli susu, itu aja. Tetap sih kayaknya, tetap ngamen. Iya. Nanti suatu hari juga anak bisa mengerti kita gitu. Tapi
Jadi aku tuh kadang napas aja susah, duduk aja nggak bisa. Kadang aku nggak pakai celana, kadang aku nggak punya baju, nggak pernah ke salon. Pokoknya aku nggak pernah ngapa-ngapain. Aku dari napas ke napas aku nyambung, napas aku sendiri, dan aku ngerasa sendirian kayak aku nggak seindah yang kalian pikir. Oh gajian ya segini, oh kalau upah kepingan gini. Aku juga badan aku terkikis, jantung aku, terus ya tapi semuanya Tuhan beri kekuatan sih. Tapi ya seneng sih. Sekarang tambah mudah, tapi awalnya tuh susah banget. Awalnya Kak, berarti sama Michelle itu udah ada komunikasi tapi pelan-pelan gitu ya Kak? Iya masih pelan-pelan aja. Tapi satu rumah nggak sih Kak? Maaf. Beda rumah, iya. Oh, beda rumah. Berarti terakhir ketemu untuk ngobrolin yang kemarin dia keluhkan itu kapan Kak? Ada pokoknya nanti aja bahasnya. Soalnya lagi pada panas, ada suami panas, anak panas. Kita di tengah-tengah ini. Jadi ya saya juga jadi panas. Panas gitu. Ada yang mana aja Kak? Ada yang mana?